Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menyampaikan informasi kepada kalian mengenai bagaimana pengalaman aku bisa sembuh dari lazy eyes atau mata malas hanya dalam jangka waktu 1 minggu. Tapi sembuh di sini tuh gak sembuh 100% gitu loh. Jadi kalau dipersenin kayaknya sekitar 90%an deh kondisi mata aku jadi lebih membaik. Kalau kalian penasaran apa aja sih yang aku lakukan sehingga kondisi mata aku jadi lebih baik, stay tune terus. Nah, sebelum aku menjelaskan apa aja sih yang aku lakukan sehingga kondisi mata aku jadi lebih membaik, di sini aku akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu lazy eyes atau mata malas. Karena mungkin sebagian dari teman-teman taunya tuh penyakit mata tuh cuman kayak minus, silindris, plus katarak. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah yang umum terjadi gitu, umum diketahui. Sedangkan untuk si lazy eyes ini sendiri kayaknya banyak terjadi, cuman gak banyak diketahui gitu. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu lazy eyes? Jadi, lazy eyes yang berdasarkan aku searching di Google nih ya, lazy eyes atau mata malas itu merupakan suatu gangguan penglihatan pada salah satu mata karena otak dan mata tidak terhubung dengan baik. Akibatnya, daya penglihatan pada salah satu mata akan menurun, sedangkan mata lainnya dapat melihat dengan jelas. Terus di sini tuh lazy eyes tuh dapat disebabkan oleh mata juling, terus gangguan refraksi, katarak pada anak, dan gangguan lain di mata. Kan kalau misalnya yang berdasarkan aku searching di Google tuh, lazy eyes atau mata malas tuh merupakan suatu gangguan penglihatan pada salah satu mata. Ini beda lagi dengan lazy eyes yang aku alami. Jadi kan kalau di sini tuh hanya di salah satu mata, kanan atau kiri. Kalau aku tuh mengalaminya di dua-duanya gitu. Dan kenapa aku bisa tahu gitu kalau aku ini mengalami lazy eyes atau mata malas. Nah jadi gini loh, jadi selama 21 tahun ini jujur ya, aku periksa mata ke dokter mata tuh baru sekali. Baru tahun kemarin, tahun 2021 bulan Oktober, aku masih ingat. Nah, ketika proses pemeriksaan mata, kan awalnya tuh mata aku tuh diperiksa menggunakan suatu alat yang kayak gini. Jujur sih aku gak tahu itu alat namanya apa, tapi aku yakin banyak dari teman-teman yang udah pernah periksa mata dan pasti tahu gitu kalau alatnya kayak gimana, terus proses pemeriksaannya kayak gimana. Nah, dari situ tuh kan minus dan silindris aku tuh terdeteksi gitu. Terus lanjut ke proses atau tahap selanjutnya, yaitu proses pemeriksaan secara manual. Nah, pada proses pemeriksaan secara manual ini kan mata aku tuh dipakein kacamata gitu yang gak ada kacanya gitu, yang kayak ya udah gak ada lensanya gitu. Terus kan itu tuh lensanya tuh bisa diganti-ganti gitu kan. Itu tuh kan pemeriksaannya tuh satu per satu. Waktu itu mata aku tuh yang pertama diperiksa tuh yang kanan, dan yang kirinya tuh ditutup pakai apa gitu. Aku kurang tahu. Terus aku tuh disuruh untuk menyebutkan huruf atau angka dari yang terbesar sampai yang terkecil sejauh 6 meter gitu ya kan. Nah, aku tuh ngerasa kalau selama pemeriksaan mata secara manual itu tuh dokternya tuh nggak langsung pasang lensa sesuai sama minus dan silindris di mata aku. Jadi gini loh, jadi kan mata yang kanan itu minusnya tuh 3. Nah, aku tuh ngerasa kalau dokternya tuh ketika awal pemeriksaannya tuh nggak langsung pasang lensa yang minus 3. Jadi kayaknya dokternya tuh pasang lensa yang minus 1 dulu. Terus dari situ tuh kan kayak aku tuh ditanya, "Itu huruf apa?" Terus kayak aku ya jawab gitu, ini. Terus ketika aku udah nggak bisa nyebutin huruf itu, karena itu kan minusnya tuh rendah gitu, nggak sesuai sama minus di mata aku. Terus di situ dokternya tuh nambah lagi ke minus yang lebih tinggi gitu. Terus dari situ tuh dokternya tuh nanya lagi, "Itu huruf apa?" Terus aku tuh ya jawab, "Ini huruf ini." Kan itu tuh makin sini hurufnya tuh makin kecil kan. Terus pada akhirnya dokternya tuh pasang lensanya tuh sesuai sama minus dan silindris di mata aku. Terus dokternya tuh nanya, "Itu huruf apa?" Ya, aku jawab sesuai apa yang aku lihat gitu. Terus aku tuh jawab, "Gak kelihatan dok." Terus dari situ kayak dokternya tuh kaget gitu, "Hah kok gak kelihatan?" gitu. Padahal ini lensanya tuh udah sesuai sama minus dan silindris yang ada di mata kamu. Terus dokternya tuh kayaknya ngerubah lagi lensanya tuh ke lensa yang lebih tinggi gitu. Karena di situ tuh aku tuh ngerasa kalau
penglihatan aku tuh ketika ditambahi lensa itu tuh jadi malah makin buram terus pusing gitu, kayaknya itu lensa yang lebih tinggi deh gitu. Terus dokternya tuh di situ tuh nanya lagi, "Kalau ini sama yang tadi lebih jelas mana?" Aku jawab, "Yang tadi Dok, yang kata dokter ini lensanya udah sesuai sama minus dan silindris aku." Terus dari situ tuh kayak dokternya tuh bingung gitu dan nyoba periksa mata aku yang kiri. Nah, kondisi mata aku yang kiri pun sama gitu. Jadi aku tuh gak bisa ngeliat dengan normal, dengan jelas walaupun udah pakai kacamata sesuai sama minus dan silindris yang ada di mata aku. Dari situ kayak ya ampun down banget. Terus dari situ kayak aku tuh ngobrol-ngobrol gitu sama dokter. Terus dokternya tuh bilang, untuk sekarang kamu belum bisa pakai kacamata karena mata kamu belum stabil. Ini mata kamunya yang rusak, harus diobatin dulu. Dari situ aku down banget. Kayak ini rusak yang kayak gimana lagi gitu. Minus dan silindris itu udah rusak, udah sangat menyiksa. Nih rusak yang kayak gimana lagi sih Dok gitu. Terus dari situ tuh kayak aku tuh bilang ke dokter kalau sebenarnya aku itu minus tuh udah dari lama, udah dari SD, cuman aku gak pernah pakai kacamata. Terus dokternya tuh kayak, nah ini penyebabnya. Dokternya tuh bilang gitu. Dari situ aku tuh dikasih obat tetes mata. Ini. Jadi itu merupakan Chanfresh. Betul, ini kemasannya udah buluk banget karena udah setahun yang lalu. Dari situ tuh aku tuh disuruh untuk kontrol lagi minggu depan. Nah, ketika kontrol kedua, ketika pemeriksaan mata secara manual, kan sebelumnya tuh aku tuh gak bisa ngeliat beberapa baris huruf yang terkecil dari bawah sekitar 4 atau 5 barisan lah ya. Dan ketika kontrol kedua, setelah aku melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki mata aku, akhirnya aku bisa melihat angka-angka. BTW kalau yang kontrol kedua tuh angka-angka ya. Akhirnya aku bisa melihat angka-angka dari yang terbesar sampai yang terkecil, kecuali satu baris yang paling bawah itu kan terdiri dari beberapa angka. Waktu itu aku tuh hanya bisa melihat satu angka aja. Aku masih ingat waktu itu tuh angka yang bisa aku lihat tuh angka 7 gitu. Dari situ tuh kayak aku tuh ngerasa ini ajaib banget gitu. Padahal sebelumnya kan aku gak bisa ngelihat itu gitu. Dan ketika kontrol kedua aku bisa ngelihat angka-angka itu gitu. Kayak ini it's so magic. Terus dari situ tuh kayak dokternya tuh bilang kalau respon mata aku tuh baik, bagus katanya, karena sebelumnya juga ada pasiennya yang mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi pasiennya itu sama-sama lazy eyes gitu sama kayak aku. Terus untuk menyembuhkannya tuh susah. Nah, mungkin ini merupakan part yang paling inti gitu di video kali ini. Jadi, apa aja sih yang aku lakukan sehingga kondisi mata aku jadi lebih membaik? Nah, jadi yang pertama, aku tuh selama seminggu itu tuh rutin meneteskan ini. Jadi ini tuh obat tetes mata yang dikasih dokter. Mereknya tuh Chanfresh dan menurut aku ini tuh bagus. Kayak setelah pemakaian ini tuh kayak mata aku tuh lebih fresh gitu loh. Karena sebelumnya aku tuh ngerasa kalau mata aku tuh kayak sayu gitu, terus kayak ngerasa ngantuk sepanjang waktu, terus ngerasa kalau mata aku tuh banyak kotoran gitu. Tapi setelah pakai si Chanfresh ini, mata aku tuh jadi lebih fresh gitu loh. Aku sebelumnya ngira kalau si Chanfresh ini tuh khusus untuk menyembuhkan mata malas, tapi setelah aku searching di Google, ternyata si Chanfresh ini tuh berfungsi untuk menjaga kelembaban mata agar nggak kering gitu. Ini bagus banget sih, dan untuk pemakaiannya sendiri aku pakai sesuai sama anjuran yang tertera di etiketnya, di etiket ini. Jadi di sini tuh pemakaiannya tuh 3 kali sehari, 2 tetes mata. Jadi pemakaiannya tuh setiap 8 jam sekali, dan sekali pakai tuh 2 tetes gitu. Jadi yang kanan 2 tetes dan yang kiri 2 tetes. Jadi bukan kayak setetes jadi 2 tetes, tapi yang kanan 2 tetes dan yang kiri 2 tetes gitu. Terus yang kedua, jadi selama seminggu itu juga aku tuh rutin mengkonsumsi ini. Jadi ini tuh merupakan kapsul bilberry, merupakan suplemen untuk mata. Dan kenapa aku bisa tertarik untuk mengkonsumsi ini gitu. Jadi aku tuh waktu itu pernah searching di Google tentang si kapsul bilberry ini, dan ternyata kapsul bilberry ini tuh bisa meningkatkan 30% fungsi penglihatan. Wah, gila sih 30% untuk meningkatkan fungsi penglihatan tuh kayak
lumayan gede gitu. Jadi aku tuh tertarik untuk mengkonsumsi ini. Dan ini tuh kayak apa ya? Sediaannya tuh kapsul keras gitu, hard kapsul. Ini tuh isinya tuh 50 kapsul dan satu kapsulnya tuh beratnya tuh 50 mg. Ini bagus banget sih. Dan untuk pemakaiannya sendiri aku pakai sesuai dengan anjuran yang tertera di kemasannya. Jadi di sini tuh kayak dewasanya tuh 2 kali sehari 2 kapsul. Jadi setiap 12 jam sekali minumnya tuh 2 kapsul gitu. Ini udah habis sih dan sampai sekarang aku gak beli lagi karena harganya lumayan lah. Ini cuma tersisa silika gelnya aja. Dan yang ketiga, selama seminggu itu juga aku tuh rutin pakai ini. Jadi ini tuh merupakan eye bright alat terapi mata yang gunanya itu untuk melatih otot siliaris melalui pelatihan bola mata, terus membantu meringankan rabun, terus meningkatkan sirkulasi darah. Dan untuk pemakaiannya sendiri, aku pakai ini tuh sehari 2 kali dan sebisanya aku gitu. Kayak yang penting sehari 2 kali, nggak matok di setiap 12 jam sekali gitu. Jadi kayak ya udah sebisanya aku aja gitu. Karena aku tuh merupakan tipe orang yang gila kerja gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada lembur ya gas. Jadi untuk pemakaiannya ini aku sebisanya gitu. Tapi untuk pemakaian obat tetes mata sama si kapsul bilberry ini aku usahain tepat waktu gitu karena aku bawa si dua-duanya ini tuh ke tempat kerja gitu biar ya tepat waktu gitu. Dan sebelumnya aku juga pernah nanya ke dokter tentang si eye bright ini. Aku kayak nanya, "Dok, kalau misalnya pakai eye bright itu aman atau enggak?" gitu. Terus dokternya tuh kayak balik nanya, "Eye bright itu apa?" katanya. Terus ya aku jelasin, "Eye bright itu alat terapi mata, Dok, gini 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 gini." Itu tuh kayak aku jelasin fungsinya, terus cara kerjanya kayak gimana. Nah, dari situ tuh dokternya tuh jawab kalau untuk itu karena aku selama aku sekolah aku gak pernah mempelajari hal itu, jadi aku gak menyarankan katanya. Tapi setelah aku pakai dan kayak ini tuh gak ada efek buruknya gitu. Malah setelah aku pakai ini tuh kayak kondisi mataku jadi lebih membaik. Sesuai sama yang aku ceritain tadi yang sebelumnya nggak bisa ngelihat dengan jelas walaupun pakai kacamata, tapi setelah melakukan beberapa hal yang aku jelasin barusan gitu, mata aku tuh jadi lebih baik gitu. Jadi kalau untuk ini sih menurut aku ya, eye bright itu aman-aman aja dan ini juga pernah dipakai sama mamah dan saudara aku dan mereka tuh bilang setelah pakai pemakaian ini tuh mata mereka tuh jadi lebih jelas gitu. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi sebenarnya aku gak pede nyampein hal ini tuh karena yang membuat aku gak pede nih ya. Karena yang pertama public speaking aku tuh bad. Jadi public speaking aku tuh jelek. Aku kayak susah banget buat ngomong gitu. Terus yang kedua aku tuh gak bisa make up. Jadi ini maaf banget kalau misalnya kalian melihat keburikan di sini karena gimana aku gak bisa make up gitu. Pakai maskara aja aku masih kecolok gitu. Terus yang ketiga, sekarang aku tuh lagi menggendut. Yang dulu tuh BB aku tuh mentok di 45 dan entah kenapa sekarang jadi 50 deh. Kok bisa ya? Karena mungkin doyan makan kali ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf banget gitu kalau misalnya apa yang aku sampaikan itu kurang dimengerti. Dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, kalian bisa banget DM aku di @dindaanya4dr. Kalian bisa banget nanyain apapun gitu. Pokoknya yang terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you so much yang udah nonton. And see you.